Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufa Ahurumeniam dari kelas 11 PS1. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata pelajaran sejarah umum bab menggapai kemerdekaan Indonesia, dan saya mendapatkan sub C dengan materi keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pembentukan kenegaraan. Dan pertama kali saya menjelaskan tentang keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini berkaitan dengan keinginan para pemuda dan Soekarno-Hatta yang menunggu sidang PPKI untuk memutuskan kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BPUPKI dan apa itu PPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa sejarahnya yaitu Dokuritsu Junri Chusokai, yang resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Setelah BPUPKI berhasil menjalankan tugasnya, kemudian BPUPKI resmi dibubarkan dan terbentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junri Inkai, yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan PPKI yaitu adalah meneruskan pekerjaan BPUPKI untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Setelah PPKI melakukan perdebatan yang sangat panjang, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, saya akan membahas tentang pembentukan perangkat kenegaraan. Pembentuk perangkat kenegaraan ini ada dua faktor. Yang pertama yaitu pembentukan kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus yang kedua itu ada pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau KAR. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pembentukan kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI setelah melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sidang acara aklamasi ini, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bersama dengan pembukaan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali melakukan sidang dan meminta kepada Jepang untuk membubarkan PETA dan Heiho. PETA yaitu adalah pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 yang bertugas untuk membela tanah air. Yang kedua yaitu adalah Heiho. Heiho yaitu adalah pembantu prajurit yang dibentuk oleh Jepang pada bulan April 1945. Nah, Heiho yaitu adalah wadah yang disediakan Jepang untuk pemuda Indonesia sebagai barisan pembantu Kesatuan Angkatan Perang dan merupakan bagian dari ketentaraan Jepang. Walaupun Heiho hanya sebagai pembantu prajurit Jepang, Heiho dimasukkan dalam komando militer Jepang. Jadi, Heiho merupakan militer resmi.
Heiho tidak hanya menghadapi peperangan di Indonesia, tetapi juga dikirim ke luar negeri, antara lain ke Malaysia, Myanmar atau Myanmar untuk menghadapi pasukan sekutu. Nah, anggota dari Heiho ini merupakan para pemuda yang berasal dari Indonesia yang berusia sekitar 18 sampai 25 tahun. Alasan PPKI meminta kepada Jepang untuk membubarkan Heiho karena Jepang telah menyerah pada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Salah satu alasannya yaitu adalah Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi itu adalah alasan mengapa PPKI meminta kepada Jepang untuk membubarkan Heiho. Nah, selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, jadi itulah pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan alasan mengapa PPKI meminta kepada Jepang untuk membubarkan Keita dan Heiho. Kemudian saya akan menyimpulkan makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini dapat ditinjau dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang pertama, saya akan membahas secara aspek sosial. Secara sosial, proklamasi bermakna bahwa harga diri bangsa Indonesia sudah sejajar dengan bangsa yang sudah merdeka lainnya. Terus yang kedua, secara budaya bermakna bahwa pemerintahan Indonesia yang terbentuk mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan dari masing-masing daerahnya. Secara ekonomi bermakna bahwa pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber kekayaan alam untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna politik karena dimaksudkan untuk memberitahukan tentang lahirnya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Adapun secara pendidikan bermakna bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mencerdaskan semua anak bangsa tanpa terkecuali. Hal yang demikian ini tidak mungkin dirasakan bangsa Indonesia ketika masih berada di masa penjajahan. Begitulah rangkuman dari sub C, materi keterkaitan piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pembentukan kenegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.